Stellar Transformations, episode 47. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah keluar dari jurang, Ho Fei langsung dipenuhi vitalitas. Matanya yang berapi-api menatap sekeliling dengan penuh semangat. Melihat seekor paus besar berenang, ia menjerit aneh dan mengulurkan tangan. Berbagai berkas cahaya kemudian menyelimuti paus itu sepenuhnya. Paus mulai menyusut dengan sangat cepat. Dalam sekejap, hanya tersisa selapis kulit. Kakak, banyak sekali esensi darahnya, rasanya tidak nyaman di jurang. Aku pasti akan dimarahi bahkan jika aku membunuh beberapa ikan di sana. Di sini sungguh luar biasa, kakak. Ho Fei melambaikan tangannya dan menggaruk kepalanya. Jelas sekali dia sangat bersemangat. Qin Yu sedikit terkejut, hanya binatang iblis yang sangat langka yang memiliki teknik penyerap darah ini, tetapi Ho Fei ternyata juga bisa menggunakannya. Dia benar-benar layak menjadi binatang dewa. Fei Fei, dunia Xiuyao bawah laut ini sangat kejam. Penghuni di sini bisa saling bertarung hanya karena kata-kata kasar. Karena binatang suci memiliki potensi yang luar biasa, jika seseorang mengetahui bahwa kau adalah binatang suci, mungkin beberapa ahli akan langsung membunuhmu untuk mencegah masalah di masa mendatang. Jadi, aku tahu, kakak, aku hanya perlu menyembunyikan identitasku, kan? Hehe. Ho Fei mengedipkan matanya yang berapi-api dan berkata sambil tertawa. Qin Yu telah tinggal di satu tempat bersama Ho Fei selama 3 tahun jadi dia tahu bahwa dia sangat pintar. Guru sudah bilang nanti aku tidak bisa menggunakan mode mengamuk untuk bertarung. Aku akan menyembunyikan kemampuanku sedikit dan hanya menunjukkan 30% kekuatanku. Setelah berpikir sejenak, Ho Fei memutuskan. Qin Yu juga pernah mendengar tentang mode mengamuk Ho Fei. Dalam kondisi itu, Ho Fei sangat menakutkan. Dia sudah luar biasa dalam kondisi normal, jadi begitu dia memasuki mode mengamuk, dia benar-benar menakutkan. Ambillah. Qin Yu melemparkan kartu identitas giok kepada Ho Fei. Setelah membunuh beberapa Xiuyaois, tentu saja ia memiliki banyak kartu identitas. Kartu identitas ini diambilnya begitu saja. Lagi pula, akan sedikit lebih mudah untuk bertindak ketika masing-masing dari mereka memiliki kartu identitas. Kakak, mainan apa ini? Ho Fei menerima kartu identitas giok dan melihatnya dari atas ke bawah. Fei Fei, kartu identitas giok ini bisa mengonfirmasi identitas pemegangnya. Kau hanya perlu mempersonalisasinya dengan darah, lalu menghisapnya ke dalam tubuhmu. Xiuyaois lain bisa tahu dari kelompok mana kau berasal. Umumnya, mereka yang berasal dari kubu yang sama tidak diperbolehkan bertarung satu sama lain, sementara mereka yang berasal dari kubu yang berbeda diperbolehkan. Dan tidak ada yang diperbolehkan membunuh seseorang dengan kartu identitas 9 iblis. Tapi, hal ini hanya berlaku untuk Xiuyaois biasa. Di akhir penjelasannya, Qin Yu menambahkan sebuah kalimat. Jadi bagaimana kalau dia membunuh di sini? Dia hanya akan dikejar-kejar oleh para penjaga gua merah darah. Tentu saja, ini hanya akan terjadi jika mereka bisa menemukan siapa pembunuhnya. Asal dia membunuh dengan rapi dan tidak meninggalkan petunjuk, siapa yang tidak bisa dia bunuh. Aku mengerti aturan ini. Aturan ini menunjukkan ada perebutan kekuasaan di antara kubu-kubu itu, kan? Hufet, aku juga akan menempati tempat yang bagus nanti dan merekrut banyak bawahan. Aku sendiri yang akan menjadi bosnya. Ho Fei sangat liar dan arogan. Qin Yu tersenyum, jangan terlalu tinggi. Ayo, aku akan bercerita pelan-pelan tentang para ahli Xiuyao bawah laut yang hebat di sepanjang jalan. Menjadi bos tidak semudah yang kau bayangkan. Mereka berdua bepergian bersama. Qin Yu menjelaskan struktur kekuatan di dunia bawah laut Xiuyao kepada Ho Fei dan memberinya beberapa pengetahuan dasar yang diperlukan dalam perjalanan. Tentu saja, ia memperoleh informasi ini melalui ujian jiwa beberapa tahun yang lalu. Hei, kalian berdua berhenti. Kami penjaga gua merah darah. Setelah teriakan keras, sekelompok 50 orang kuat muncul di depan Qin Yu dan Ho Fei. Kekuatan 50 Xiuyaois ini tidak buruk, tetapi pemimpin mereka, yang paling kuat di antara mereka, baru berada di tahap akhir jindan, yang pada dasarnya tidak berarti apa-apa bagi Qin Yu dan Ho Fei. Kakak, ada apa kau memanggilku, nak? Ho Fei tertawa aneh dan menatap pemimpin kurus itu. Ditatap Ho Fei, pemimpin itu merasa seluruh tubuhnya merinding. Jantungnya bahkan berdebar kencang. Monyet ini mendengar bahwa aku seorang penjaga, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dilihat dari auranya, dia pasti seorang ahli Yuanying. Sedangkan orang di sampingnya itu,
Begitu Xiu Yaois kurus itu melihat Qin Yu, wajahnya langsung memucat. Dengan dada berotot dan gaya rambut yang jarang terlihat, hanya sepanjang 1 cun, Qin Yu memiliki aura baja. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam yang berkibar-kibar, menyerap semua energi di sekitarnya seperti lubang hitam, tanpa memancarkan sedikit pun auranya. Hati Xiu Yaois yang kurus semakin bergetar ketika dia melihat mata Qin Yu. Agung, dingin, dan brutal pula. Xiu Yaois yang kurus itu dengan cepat menilai karakter Qin Yu. Setelah berhasil menjadi pemimpin regu, ia cukup berwawasan luas. Tidakkah kamu mendengar pertanyaan kakekmu? Suara aneh Hou Fei terdengar lagi. Xiu Yaois kurus itu langsung menatap Hou Fei. Agak takut dengan tatapan Hou Fei, ia langsung berkata, "Senior, saya sedang mencari seorang Siuxianis berdasarkan perintah dari Gua Merah Darah." Aura Siuxianis ini sangat lugas, tubuhnya tidak memiliki energi iblis, dan energinya sendiri sangat panas dan murni. Jika kalian berdua tahu sesuatu tentangnya, bisakah kalian memberitahu junior ini? Xiu Yaois kurus ini sangat hormat saat ini dan bahkan berbicara tentang beberapa karakteristik Siuxianis. Senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Yu. Terus terang, saat Qin Yu baru saja menyelam, auranya begitu lugas. Hal ini, ditambah dengan energinya yang membara dan murni, membuatnya sangat mudah dikenali. Namun, setelah ia berhasil mempraktikkan kegelapan utara, aura dan udara di sekitarnya telah berubah total menjadi kebalikannya. Kalian semua bisa pergi, kata Hou Fei sambil melambaikan tangannya. Xiu Yaois yang kurus itu langsung senang. Tanpa menghiraukan hinaan Hou Fei, ia membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, saya pamit." Setelah berkata demikian, ia langsung berkata kepada bawahannya, "Ayo kita cari di wilayah selatan." Cepat, ia lalu membawa mereka pergi. Dia tahu betul bahwa meskipun ada aturan yang melarang para Xiu Yaois dari kubu yang sama untuk saling bertarung, beberapa dari mereka tidak peduli dengan hal itu. Kalau mayat-mayat itu disingkirkan dan tidak ada jejak yang tertinggal, maka tidak akan ada seorang pun yang tahu apa-apa. Hehe, dasar pengecut, tapi barusan mereka malah mau mencicipi daging kita. Mata Hou Fei yang berapi-api berkilat merah. Di satu sisi, Qin Yu tersenyum. Suatu ketika, saat mengobrol dengan Paman Lan dulu, Paman Lan berkata bahwa monyet air bermata api ini keras kepala dan liar, tetapi di saat yang sama, ia juga keras kepala dan agresif. Fei Fei, menurutmu kita harus pergi kemana? Dengan mata berbinar-binar, Hou Fei berkata, "Masih perlu bertanya. Bukankah tadi kau bilang di tempat-tempat umum di wilayah Gua Merah Darah, para Xiu Yaois tersebar di mana-mana, dan hanya punggung Bukit Merah Darah yang memiliki banyak Xiu Yaois? Ayo kita ke sana." Qin Yu mengerutkan kening. Punggungan Merah Darah. Itu markas Gua Merah Darah. Separuh pengikut Xiu Yao dalam radius 8 juta li dari tempat ini terkonsentrasi di sini. Mengetahui ada harimau di gunung, orang pemberani cenderung mendakinya. Bagus, Blood Red Ridge, ayo kita pergi ke sana. Jubah Qin Yu berkibar-kibar sementara matanya bersinar terang. Hou Fei di sampingnya juga berteriak kegirangan. Setelah itu, berdampingan, mereka berdua menuju ke punggungan Merah Darah dengan sangat cepat. Jubah hitam Qin Yu berkibar saat ia melewati air. Matanya yang sedingin es tiba-tiba berkilat tajam. Punggungan Merah Darah. Mungkin Sang Mo pun tak akan bisa mengenalinya saat berhadapan dengannya. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkannya? Jika keadaan terburuk terjadi, ia dan Hou Fei akan langsung melakukan pembantaian massal di Bukit Merah Darah. Sebagai individu yang kuat, ia harus bertindak sedikit liar dan impulsif. Jika ia melawan kata hatinya, itu sama saja dengan meninggalkan jalan latihan yang berbahaya. Keduanya melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pedang api Qin Yu awalnya ditempa dari besi api In Rock. Kemudian di Lei Mountain House, Qin Yu harus mencampurkan kristal berwarna gelap dan kristal berwarna metalik untuk meningkatkannya menjadi senjata suci bermutu tinggi. Qin Yu hanya perlu memikirkan pedang api, dan pedang itu akan langsung berubah menjadi hitam dan memancarkan aura gelap. Ia bahkan bisa membuatnya berubah menjadi merah dan memancarkan api. Ia juga bisa mengubah warnanya menjadi emas. Saat menunggangi pedang api hitam, Qin Yu yang juga berjubah hitam, terlihat sangat dingin. "Kakak, menarik. Mata Hou Fei yang berapi-api tiba-tiba memancarkan cahaya merah redup ke kejauhan. Ini pertama kalinya ia keluar, jadi wajar saja ia sangat bersemangat karena melihat banyak makhluk bawah laut yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, "Berhenti, kakak." Pada saat ini, cahaya merah yang terpancar dari mata berapi Hou Fei menjadi jauh lebih jelas dan menyinari langsung sebuah batu di dasar laut. "Apa yang kau lakukan?" Qin Yu berhenti dan menatap Hou Fei. Dia tahu dia pasti disuruh berhenti karena Hou Fei juga punya kemampuan khusus.
Hou Fei memamerkan giginya, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Kakak, ini satu hal yang tidak kau ketahui. Mataku yang berapi-api punya kemampuan khusus. Semakin kuat aku, semakin hebat pula mereka. Sekarang mereka sudah bisa menemukan beberapa harta karun alam. Jantung Qin Yu berdetak lebih cepat. Mata yang berapi-api dapat menemukan harta karun. Kakak, patahkan aku. Hou Fei mengulurkan tangan sambil tertawa aneh. Tongkat hitamnya tiba-tiba muncul dan memanjang bersamaan. Tongkat itu menghantam batu itu dengan suara keras. Batu itu langsung hancur dan pecahan-pecahannya berhamburan ke segala arah. Namun, yang mengejutkan, ada kerikil merah menyala di tengah pecahan batu itu. Qin Yu menyapu dengan indera sucinya. Tak disangka, ini sepotong batu giok hangat berkualitas tinggi. Sepotong batu giok yang terbentuk di dalam batu, ini harta karun yang berharga. Ia langsung menyadari bahwa batu giok hangat berkualitas tinggi ini memiliki beberapa khasiat yang sangat baik. Misalnya, jika dioleskan pada mayat, ia akan mencegah mayat membusuk. Terlebih lagi, jika dioleskan pada tubuh orang yang masih hidup, ia akan menenangkan pikirannya, yang sangat bermanfaat bagi para praktisi. Ia juga dapat dijadikan jimat dan senjata suci. Bagaimana, Kak? Apakah mataku yang berapi-api itu hebat? Hou Fei sangat bangga pada dirinya sendiri. Mereka sungguh luar biasa, puji Qin Yu. Hou Fei merasa sangat aneh. Ia tiba-tiba tidak menginginkan batu giok hangat ini, dan melemparkannya langsung ke Qin Yu. Karena itu, Qin Yu bahkan berpikir bahwa Hou Fei tidak menyukai harta karun, tetapi seiring perjalanan mereka, ia perlahan menyadari bahwa ia salah. Jarak antara mereka dan punggungan merah darah tidaklah jauh, hanya lebih dari 800.000 li. Di tengah perjalanan, Hou Fei secara tak terduga menemukan 7 harta karun lagi. 5 di antaranya ia berikan kepada Qin Yu dan 2 lainnya ia simpan sendiri. Baru sekarang Qin Yu menyadari bahwa Hou Fei menyukai beberapa biji yang dapat ditempa menjadi senjata, tetapi tidak tertarik pada jamur berharga dan rumput langka. Ia bahkan tidak menyukai batu giok hangat, kristal kerikil, kristal yin bulan, dan sebagainya. Saat Qin Yu dan Hou Fei hendak mencapai punggungan merah darah, penguasa Gua Merah Darah keluar dari sesi latihan tertutup lagi. Di aula utama Gua Merah Darah. Duduk di kursi utama, Cha Hong memasang ekspresi yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Ia masih belum bisa membuka kotak giok hitam itu, dan segel penghilang debu yang paling dasar itu saja sudah menghabiskan waktu lebih dari 100 tahun. Ia baru saja meninggalkan ruangan rahasia itu. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun lagi baginya untuk membuka kasus tersebut. Dulu, saat menjalani pelatihan tertutup, pikirannya tenang karena ia tahu jalannya masih panjang. Namun kini, ketika ia mencapai titik akhir, ia mulai khawatir tentang untung rugi. Terkadang ia takut 3 negara adik kuasa, Aula 9 Iblis, Istana Naga Asure, dan Istana Air Biru, akan mengetahui kasus ini, dan terkadang ia takut seseorang di antara bawahannya akan mengetahuinya dan mengkhianatinya. Penguasa gua, di bawahnya, 13 penjaga membungkuk dan berkata serempak. Semua penjaga Gua Merah Darah adalah para ahli. Yang terlemah di antara mereka hanya berada di tahap jin dan akhir, tetapi penjaga ini bahkan dapat menyaingi para Xiao tingkat Yuanying biasa dalam hal serangan yang sebenarnya. Dan yang terkuat di antara mereka bahkan mendekati Cha Hong dalam hal kekuatan. Cha Ge adalah wakil ketua, tetapi dia jauh lebih lemah daripada wali terkuat. Apakah Siuxianis itu telah ditangkap? Suara Cha Hong terdengar dari atas. Apa yang bisa dikatakan oleh 13 penjaga dan wakil kepala sekolah yang tersisa di bagian bawah aula utama? Kakak, Siuxianis itu sangat licik. Aku sudah menyelidiki beberapa aliran Siuxian dalam radius 8 juta li dari tempat ini, tetapi energi mereka tak satu pun membara sepanas dan semurni milik Siuxianis itu. Capo melangkah maju, membungkuk, dan berkata. Sang Mo juga melangkah maju dan berkata, penguasa gua, Siuxianis itu sangat licik. Selama 3 tahun terakhir, tidak ada jejaknya. Aku penasaran apakah dia telah memasuki wilayah kekuatan lain. Cha Hong melirik Sang Mo dengan tatapan sedingin es. Jantung Sang Mo langsung berdebar kencang. Kami sudah memburu Siuxianis itu selama 3 tahun. Ada 8 kekuatan di bawah Nine Demons Hall. Aku bahkan meminta bantuan para master gua kekuatan lain untuk memburunya, tetapi bahkan sekarang pun masih belum ada jejaknya. Wilayah kekuatan lain dan wilayah Nine Demons Hall mencakup radius 90 juta li. Apakah menurutmu seorang Siuxianis bisa menempuh jarak 90 juta li hanya dalam 3 tahun? Cha Hong hanyalah salah satu dari 8 penguasa gua di bawah Nine Demons Hall, jadi ia hanya bisa meminta bantuan dari 7 penguasa gua lainnya. Sedangkan untuk 2 negara adik kuasa, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion, ia sama sekali tidak berhak meminta bantuan mereka.
Sang Mo, aku ingat terakhir kali kau menyebut elang hitam. Tanya Cha Hong tiba-tiba. Sang Mo langsung menjawab, kepala gua, hari itu, ketika aku berhadapan dengan Siuxianis itu, ada seekor elang hitam bersamanya. Sepertinya hubungan mereka sangat baik karena mereka berusaha keras untuk saling memberi kesempatan melarikan diri. Sang Mo tentu saja ingat dengan jelas apa yang terjadi selama pertarungan hari itu. Dia tahu Xiao Hei dan Qin Yu sedang berusaha menciptakan peluang untuk melarikan diri satu sama lain. Oh, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bagian atas aula, Cha Hong mengucapkan sepatah kata lalu terdiam. Semua si Yaois lainnya tak berani bersuara. Setelah sekian lama, Cha Hong tiba-tiba berkata, sebarkan perintahku. Mulai sekarang, kalian tak hanya harus memburu Siuxianis itu, tetapi juga elang hitam itu. Ingat, ini untuk memburu dan menangkap, bukan untuk membunuh. Ya, ke-13 wali dan wakil master menerima perintah itu secara serempak. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Cha Hong langsung menghilang dari aula utama. Ke-13 penjaga dan wakil kepala sekolah tahu betul bahwa ia sering menjalani pelatihan tertutup. Sesekali ia akan keluar sebentar, tetapi akan terus menjalani pelatihan tertutup setelahnya, dan ia paling benci diganggu selama sesi pelatihannya. Setelah menangkap elang hitam, Siuxianis pasti akan keluar. Bukankah hubungan mereka baik? Mata Cha Hong berkilat dingin. Ia lalu memasuki ruang rahasia. Membalas dendam atas kematian saudaranya memang sangat penting, tetapi itu tak sebanding dengan peti giok hitamnya. Saat ini, setelah mencari harta karun di sepanjang perjalanan, Qin Yu dan Hou Fei akhirnya tiba di markas Gua Merah Darah, Punggung Merah Darah. Wilayah Gua Merah Darah memiliki radius 8 juta li dan Punggungan Merah Darah berada di pusatnya. Separuh dari para Siuyaois di wilayah ini terkonsentrasi di tempat ini, sehingga jelas jauh lebih makmur dan indah daripada banyak tempat lain di dasar laut. Saat ini, Qin Yu dan Hou Fei telah memasuki Blood Red Ridge. Terdapat sekitar 100.000 Siuyaois dalam radius 8 juta li yang dikuasai oleh Gua Merah Darah. Karena hanya satu dari 1000 Siuyaois yang dapat mencapai tahap Yuanying, hanya ada sekitar 100 ahli tahap Yuanying dalam radius 8 juta li dari Gua Merah Darah. Namun, sebagian besar ahli bersembunyi di gua mereka sendiri. Punggungan Merah Darah sebenarnya adalah pegunungan luas di dasar lautan. Berbagai gua dan istana telah dibangun di banyak puncak pegunungan. Umumnya, terdapat sekitar 10 Siuyaois di sebuah istana. Di saat yang sama, terdapat juga beberapa ribu binatang iblis tingkat Xiantian yang siap mendengarkan perintah mereka. Istana-istana besar bahkan memiliki lebih dari 100 Siuyaois dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kakak, para Siuyao ini benar-benar tahu cara menghibur diri. Lihat, gua-gua itu, kakak, sungguh mewah. Sambil memandangi istana-istana di puncak gunung di kejauhan, Hou Fei tak kuasa menahan diri untuk memuji mereka. Qin Yu melirik istana-istana itu. Ia tidak terlalu terkejut, para Siuyao bukan manusia biasa, jadi sangat mudah bagi mereka untuk membangun gua dan rumah-rumah besar. Mereka bahkan bisa memesan beberapa binatang iblis tingkat Xiantian untuk membantu mereka. Batu seberat 10.000 jin sangat sulit dipindahkan di dunia manusia biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi para Siuyao di sini. Oh, Qin Yu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke puncak gunung besar di sebelah utaranya. Mata Hou Fei pun berbinar dan menatap puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Di puncak gunung itu berdiri sebuah istana yang sangat megah. Ukurannya hampir sama dengan istana kekaisaran di dunia fana. Istana terbesar itu terletak di puncak gunung tertinggi di Punggungan Merah Darah. Seluruh bagian puncak telah terpotong, menyisakan permukaan datar berjari-jari beberapa puluh li. Di permukaan datar yang luas ini, terdapat sebuah istana megah dan mewah, Gua Merah Darah. Letaknya di tempat tertinggi, dikelilingi istana-istana lainnya. Gua Merah Darah menempati area seluas beberapa puluh li. Rumah-rumah halaman dan paviliun dapat dilihat di mana-mana. Banyak regu Siuyaois berpatroli di luar istana. Bahkan ada beberapa Siuyaois wanita menggoda yang melayani sebagai dayang, penari, dan sebagainya di dalamnya. Gua Merah Darah. Qin Yu dapat melihat kata-kata besar itu dari kejauhan. Hou Fei juga memandangi istana itu dengan takjub. Ia merasa istana itu bahkan lebih tak percaya daripada Qin Yu karena ia hanya pernah melihat rumah bambu sebelumnya, sedangkan Qin Yu tinggal di istana kerajaan saat kecil, dan setidaknya pernah melihat istana kekaisaran di benua Qianlong. Sialan, sayang sekali, istana sebesar ini hanya digunakan oleh beberapa orang di Gua Merah Darah. Tapi, jika mereka mengizinkanku tinggal di dalamnya, istana sebesar dan semewah ini tidak akan sia-sia. Hou Fei mengedipkan mata dan berkata di satu sisi, bodoh.
Tiga Xiaois yang lewat berkata dengan nada menghina setelah mendengar apa yang dikatakan Ho Fei. Di punggungan merah darah, para Xiao umumnya berpindah dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Sekilas, Qin Yu dapat melihat hampir 1000 Xiao berpencar ke segala arah. Dibandingkan dengan tempat lain, punggungan merah darah ini memang memiliki jumlah Xiao yang sangat banyak. "Hei, berhenti untuk kakekmu." Ho Fei tiba-tiba berteriak keras dan menatap ketiga Xiaois itu dengan mata berapi-api yang berkilauan. Ketiga Xiaois itu terkejut. Sepertinya teriakan keras Ho Fei barusan telah membuat mereka ketakutan setengah mati. Rambut Ho Fei berdiri, "Sialan, beraninya kau menghina kakekmu. Dengarkan baik-baik, kakekmu itu Ho Fei." Sebelum Ho Fei sempat menyelesaikan ucapannya, ketiga Xiaois itu ikut berteriak keras. "Monyet berbulu, kau ternyata sombong sekali. Di Bukit Merah Darah ini, tak ada yang tak kenal kami bertiga. Bunuh dia." Setelah berkata demikian, ketiga Xiaois itu segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerang. Mata Ho Fei berkilat dengan sedikit rasa haus darah. Bang, 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 bang. 3 siluet tongkat hitam melintas di depan mereka bertiga. Serangkaian suara tulang remuk terdengar, dan ketiga Xiaois itu pun terhempas sambil menangis atau menjerit kesakitan. "Kakak, kau pasti ingin mati jika melawanku." Ho Fei mengacungkan tongkat hitamnya dengan arogan. Qin Yu memindai dengan indera sucinya dan mendapati bahwa mereka hanya patah kaki. Ho Fei tidak berniat membunuh ketiga Xiaois ini karena, bagaimanapun juga, tempat ini adalah markas Gua Merah Darah. Dia juga tahu konsekuensi serius membunuh mereka di sini. "Jangan khawatir, mereka belum mati," katanya sambil meletakkan tongkat hitam itu di bahunya dengan sikap acuh tak acuh. Tiba-tiba, matanya yang berapi-api mulai berbinar. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Dengan tangan di belakang punggungnya, Capo terbang keluar dari pintu masuk utama Gua Merah Darah. 4 dari 13 penjaga mengikutinya, terdiri dari Bai Yin, Ranlan, Musu, dan Zuangzong. Di antara keempat penjaga ini, Bai Yin adalah pemimpinnya. "Ayo pergi ke Gunung Yanlian," kata Capo segera. "Wakil guru, anggur di Gunung Yanlian cukup enak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana si tua Yanlian itu bisa membuatnya." Bai Yin di sampingnya berkata sambil tersenyum. Mengenakan baju zirah putih panjang, penjaga ini terlihat sangat anggun, tampan, dan luar biasa. Ranlan berkata dengan senyum dingin, Yanlian itu bahkan merasa dirinya jagoan. "Ayo kita beritahu dia langsung, serahkan metode produksinya atau kita akan dibunuh." Separuh rambut Ranlan berwarna biru, sementara separuhnya lagi hitam. Bahkan wajahnya juga separuh hitam dan separuh biru. Sebaliknya, Musu sangat pendiam. Zuangzong tampak seperti orang tua yang baik hati dan selalu tersenyum. Namun, para penjaga lainnya tahu betapa kejam dan liciknya dia. Ketika kelima Xiaois ini sudah setengah jalan dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ledakan, terdengar gemuruh batu pecah di kejauhan. Capo dan yang lainnya segera melihat ke arah itu dan hanya melihat sumber cahaya warna-warni yang redup. Mata mereka berbinar dan hampir seketika mereka bergegas ke sana bersama-sama. "Kakak, bagaimana menurutmu, Kak? Kapanpun aku bertindak, aku pasti tidak akan meleset." Ho Fei baru saja menemukan harta karun lain. Bunga ungu 5 malam. Jika bunga ini tidak dipetik dalam 5 hari setelah mekar sempurna, khasiat obatnya akan hilang secara otomatis. Mata Qin Yu berbinar, bunga ungu 5 malam, ini adalah harta karun untuk membuat pil. Benar-benar sebanding dengan senjata suci bermutu tinggi. Ho Fei tidak menyukai harta karun yang berhubungan dengan pembuatan pil seperti ini, jadi ia melemparkannya ke Qin Yu, yang mengulurkan tangan untuk menerimanya. "Hentikan tanganmu." Setelah teriakan keras, 5 siluet segera muncul di depan Qin Yu. Mereka tak lain adalah Capo dan anak buahnya, yang baru saja menyaksikan Ho Fei menggali harta karun ini dengan mata kepala sendiri. Mengabaikan semua yang ada, penjaga Ranlan di antara mereka mengulurkan tangan untuk mencoba merebutnya. Mata Qin Yu berkilat dingin. Ia berteriak marah, "Enyahlah." Pada saat yang sama, ia melayangkan tendangan kilat. Bang! Baik Qin Yu maupun Ranlan terbang mundur secara bersamaan. Kekuatan mereka berdua ternyata setara. Dengan sapuan indera sucinya, Qin Yu menyadari bahwa lawannya telah mencapai tahap awal Yuanying. Setiap kali Qin Yu berlatih, tubuh fisiknya terlatih dan tertempa, sehingga kini jauh lebih kuat daripada tubuh binatang iblis biasa. Meskipun Ranlan berada di tahap awal Yuanying, tubuhnya lebih lemah daripada Qin Yu. Qin Yu dan Ranlan saling berpandangan. Mereka berdua merasa satu sama lain bukan tandingan.
Chapo dan yang lainnya juga menyadari bahwa Qin Yu dan Ho Fei bukanlah orang yang mudah diganggu. Namun Bai Yin mengambil langkah maju. Bunga ungu 5 malam ini milik Gua Merah Darah kita. Wakil guruku sudah lama tahu ada bunga ungu 5 malam di sini, tapi sayang sekali bunga itu hanya bisa dipetik saat mekar penuh, dan ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Jika tidak dipetik dalam 5 malam, bunga itu akan menjadi tidak berguna. Sekarang, tolong kembalikan bunga itu kepada pemiliknya yang sah. Bai Yin berkata sambil tersenyum dengan sopan dan santun. Omong kosong, Ho Fei sudah murka. Bulu kuduknya berdiri. Ia tertawa aneh dan berkata, kalau wakil ketuamu sudah tahu sejak lama kalau tempat ini punya harta karun, kenapa dia tidak memindahkannya ke guanya saja? Lagi pula, bunga ungu 5 malam ini tumbuh di bawah batu, bagaimana mungkin kau tahu? Mata Ho Fei menyala-nyala. Auranya memancar dari seluruh tubuhnya. Tak disangka, aura itu mampu menindas lawan. Dia menggali harta karun ini sendirian tetapi mereka berusaha merebutnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang dan tidak marah? Sialan kau, apa kau dengar apa yang kukatakan? Enyahlah, kalau tidak, aku akan mencincangmu sampai hancur. Ho Fei berkata dengan marah sambil menatap keempat Xiu Yaois itu. Auranya yang ganas sungguh mengerikan. Aura binatang suci memang bukan main-main. Akan tetapi, Chapo dan para penjaga itu belum cukup kuat untuk mengatakan bahwa Ho Fei adalah binatang dewa. Umumnya, makhluk dewa dikenali berdasarkan karakteristik seperti penampilan fisiknya. Namun, Ho Fei adalah monyet air bermata api, yang spesiesnya sungguh sangat langka. Menurut Paman Lan, ia adalah satu-satunya anggota spesies ini di seluruh dunia Xiuyao bawah air. Para lawan belum pernah melihat orang seperti dia, jadi wajar saja mereka tidak dapat mengenalinya. Aku wakil ketua Gua Merah Darah, Chapo. Benda ini milik Gua Merah Darah. Apa kalian berdua tidak dengar? Suara Chapo meninggi. Ada nada yang sangat angkuh di dalamnya. Chapo, Gua Merah Darah, tanya Qin Yu sambil tersenyum dingin. Chapo dan para penjaga itu adalah tokoh-tokoh terkemuka di Gua Merah Darah, jadi biasanya tak ada yang berani melawan mereka. Namun, dua orang di hadapan mereka saat ini tampaknya sama sekali tidak menganggap mereka hebat. Bagaimana mungkin seorang wakil ketua dan 4 penjaga bisa tahan dengan nada mengejek seperti ini? Bertarung, Chapo tiba-tiba berteriak. Kakak, bawa. Bai Yin dan yang lainnya belum beraksi, tetapi Ho Fei sudah tertawa aneh karena kegirangan. Ia kemudian menyerang mereka sambil mengayunkan tongkat hitam. Siapakah identitas Ho Fei? Binatang suci tingkat Yuanying Tengah, tak kurang. Dari beberapa Xiu Yaois sebelumnya, Chapo, yang terkuat, dan Bai Yin juga telah mencapai tingkat Yuanying Tengah, sementara Ran Lan dan musuh baru berada di tahap Yuanying awal, dan Zhuang Zong bahkan berada di tahap Jin dan akhir. Namun, Zhuang Zong sebenarnya agak lebih tangguh daripada Ran Lan dan musuh. Seekor binatang dewa tingkat Yuanying Tengah, yang bahkan sebanding dengan ahli tingkat Dongsu biasa, pun menyerbu ke arah mereka. Ledakan. Dengan kekuatan yang luar biasa, tongkat hitam itu membelah air dan menghantam dua belati Bai Yin dengan suara keras. Bahkan, belati-belati itu pun tertekuk dan menghantamkannya tepat ke tubuh Bai Yin. Bai Yin langsung terpental sambil memuntahkan seteguk darah. Kakak, keren, keren. Ho Fei berteriak kegirangan. Dulu, baik saat melawan Qin Yu maupun saat melawan monster iblis di jurang, ia tak pernah berani mengerahkan seluruh kekuatannya karena takut membunuh atau melukai mereka. Namun kini ia tak ragu lagi. Beberapa saat yang lalu, pukulan tongkat itu ia lakukan dengan kekuatan penuh. Wajah keempat Xiu Yaois lainnya, Chapo, Ran Lan, musuh dan Zhuang Zong, semuanya berubah warna secara drastis. Bai Yin tahap Yuanying Tengah terlempar hanya dengan satu pukulan tongkat, dan Bai Yin bahkan tidak bisa melawan. Kakak, kemari lagi. Mata Ho Fei berbinar-binar. Dalam sekejap, tongkat hitamnya berubah menjadi 5 atau 6 bayangan kabur, menghantam mereka. Zhuang Zong tiba-tiba berteriak keras. Sebuah perisai besar muncul di tangannya. Bayangan tongkat itu menghantam perisai itu. Dengan suara dentuman, seluruh tubuh Zhuang Zong terbanting ke batu. Berhenti, berhenti, ini salah paham, ini salah paham. Chapo berteriak, rasakan pukulan lain. Tanpa menghiraukan teriakan Chapo, Ho Fei menghantamkan tongkatnya ke arah Chapo. Qin Yu juga terkesima dengan kecepatan tongkat hitam Ho Fei. Ia merasa ketika Ho Fei mengerahkan kekuatannya, tongkat itu hampir seketika mengenai wajah lawan. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, tongkat itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Senyum licik tiba-tiba muncul di sudut mulut Ho Fei. Sambil menghunus tongkatnya ke arah Chapo, ia menggunakan kekuatan pinggangnya dan menggoyangkannya dengan keras.
Tongkat hitam itu ditekuk sedikit kemudian mulai berayun dengan keras maju mundur di antara dua arah lainnya. Bang, 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 bang. Tongkat itu terletak tepat di antara Ranlan dan musuh, sehingga ketika diayunkan maju mundur, tongkat itu mengenai tubuh mereka. Karena energi elemen iblis kedua penjaga ini pada dasarnya tidak mampu menahan hantaman kuat tersebut, mereka terpental mundur. Cicipi tongkat kakekmu. Hou Fei tiba-tiba melompat, mengangkat tongkat hitamnya, lalu menghantamkannya ke kepala Capo sekuat tenaga. Saat itu, Capo berubah menjadi ular piton air raksasa berwarna merah darah sepanjang 100 meter. Namun, tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, tongkat hitam Hou Fei langsung mengenai kepalanya. Tidak, tepatnya masih ada jarak sekitar 1 atau 2 cm antara tongkat dengan kepala ular piton. Karena tongkat itu bergerak sangat cepat, angin kencang pun tercipta, membuat air di medan perang melonjak. Ular piton air berwarna merah darah itu mengedipkan mata merahnya yang sangat merah dan menatap tongkat hitam itu, yang hanya berjarak 1-2 cm dari kepalanya, dengan takjub. Ia baru tersadar setelah beberapa saat, lalu segera berubah ke wujud manusianya. Capo juga tahu bahwa lawannya telah mengampuni nyawanya, kalau tidak, dia akan dihancurkan sampai mati. Saya Capo. Tuan, bisa bertemu dengan ahli seperti Anda, saya sungguh merasa sangat senang. Tadi saya terlalu tidak sopan. Melihat Capo mengubah pendiriannya begitu cepat, bahkan Qin Yu yang muram di satu sisi pun terpaksa tersenyum tipis. Karena Capo bersikap seperti ini, keempat penjaga juga mulai menyanjung Hou Fei. Dalam benaknya, Qin Yu diam-diam memuji Hou Fei karena bersikap bijaksana. Mengalahkan mereka masih bisa diterima, tetapi jika Capo terbunuh, kekuatan di belakangnya, Cha Hong, akan beraksi. Cha Hong adalah ahli tahap Dongsu, dan terlebih lagi, seekor ular piton air berwarna merah darah. Bahkan Hou Fei pun tidak bisa mengalahkan ular piton air berwarna merah darah yang telah mencapai tahap Dongsu. Hou Fei tampaknya sangat menikmati sanjungan dari lawan-lawannya. Tak lama kemudian, ia memperkenalkan diri kepada mereka dan bahkan memanggil mereka saudara. Saudara Hou Fei, apakah kalian berdua punya tempat tinggal di Bukit Merah Darah? Capo menggerakkan matanya dan bertanya. Hou Fei menjawab dengan acuh tak acuh, tidak, kami tidak. Aku masih berkeliaran di tempat ini. Kakak laki-lakiku dan aku datang berkunjung ke sini. Blood Red Ridge memang punya banyak Xiaois, jauh lebih banyak daripada tempat lain. Lumayan juga untuk menginap di sini. Capo langsung berkata sambil tersenyum, ah, begitu. Kalau begitu, kenapa kau tidak tinggal saja di Gua Merah Darahku, saudara Hou Fei? Dengan kekuatanmu yang luar biasa, kau lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi penjaga Gua Merah Darah. Setelah kau memegang posisi ini, aku akan menempatkan 1000 penjaga di bawah kendalimu langsung, bagaimana menurutmu? Oh, Wali, mata Hou Fei berbinar, seolah ketertarikannya telah muncul. Tiba-tiba ia berkata kepada Capo, aku masih harus bertanya kepada kakakku, Liu Xing, tentang ini. Jawabannya akan menjadi jawabanku. Di dunia Xiuyao, kekuatan adalah segalanya. Melihat kekuatan Hou Fei yang mengerikan, Capo tentu saja ingin menariknya ke sisinya. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Hou Fei, ia teringat percakapan antara Qin Yu dan Ranlan tadi. Berpikir bahwa Qin Yu seharusnya tidak lebih lemah dari seorang penjaga biasa, ia segera menyusun rencana. Saudara Liu Xing, jika menurutmu Gua Merah Darahku layak dihormati, aku juga akan mengundangmu untuk menjadi penjaganya. Bagaimana menurutmu? Kau dan saudaramu akan bisa menikmati hidup bersama kami tanpa perlu khawatir tentang apapun. Aku jamin tak seorang pun dalam radius 8 juta li dari tempat ini akan berani menyinggungmu. Capo berjanji. Oh, Wali. Qin Yu menatap Capo dan tersenyum tipis.